Dan sekarang kita ke segmen berikutnya. Diskusi antar rakyat. Afu? Lu pernah dengar nggak Universal Basic Income? Universal, oh my god, Andrew Yang. Yes, Yang 2020, UBI. It's not right, it's forward. Lu kan lebih meneliti ini, apalagi lu udah pernah di sana untuk masalah dana desa. Jadi lu lebih mengerti lapangan Papua dan Papua Barat lah. Ya, dikit lah. Ya. Lu ada ide gila gak sih untuk memperbaiki keadaan ini semua gitu? Ini lumayan gila, tapi nggak tahu sih, mungkin nggak gila-gila banget ya. Tapi lu pernah dengar nggak Universal Basic Income? Universal, oh my god, Andrew Yang. Yes, Yang 2020, UBI. It's not right, it's forward. Ya kan? Ngerti. Oke, bagi yang belum paham di rumah, UBI itu setiap rakyat yang memiliki KTP dikasih uang sebesar ya ada nominalnya. Kalau waktu itu salah satu orang yang mencalonkan diri sebagai presiden Amerika Serikat mau ngasih 1.000 US. 1.000 US per bulan. Per orang, semua orang sama aja. Terlepas dari pendapatan dia berapa, semua orang dapat $1.000 per bulan. Ini ide gila loh. Iya. Karena tapi provinsi lain gimana? Ini UBI cuma untuk Papua Barat? Seluruh Indonesia? Ya tergantung pemerintahnya cukup nggak ya duitnya gitu. Duitnya Indonesia secara fiscal space sebenarnya lumayan terbatas juga. Cuma ide gue simpelnya adalah kan pada intinya kita mau membantu orang yang kurang mampu lah. Jadi kita mau menurunkan angka kemiskinan, kita mau bikin orang lebih berdaya gitu kan. Cara paling gampang untuk bikin orang berdaya itu secara global udah di mana-mana penelitian udah dilakuin ya cash transfer sebenarnya. Transfer tunai atau bantuan langsung lah kalau di Indonesia kan. Dan sebenarnya selama ini bantuan-bantuan langsung ada yang sifatnya dulu sempat untuk ngegantiin subsidi BBM diganti jadi bantuan langsung, jadi emang cash transfer, tapi biasanya bersyarat lah, kondisional antara misalnya program sekarang, program Keluarga Harapan, di mana setiap keluarga dapat transfer tunai berdasarkan beberapa indikator tertentu, misalnya lu ngirim anak ke sekolah atau enggak, lo kalau ibu hamil atau baru melahirkan cek nutrisi untuk menurunkan stunting kan, kayak ngecek nutrisi cukup atau enggak gitu. Nah, kalau ide gila gua, ya kalau kita punya uang buat bangun segala macam, terus banyak program juga nggak efisien, salah input, salah output, kasih aja langsung uangnya ke individunya gitu. Jadi dengan itu, yang lapar bisa beli makan, yang butuh uangnya buat sekolah bisa sekolah, yang butuh uang buat apa aja bisa ngapain aja gitu. Tapi dengan UBI ini, lembaga-lembaga tetap dapat anggaran segitu juga. Ini yang gue bingung ya, secara konsep. Langsung ke orang. Ya tentunya. Berarti hapuskan otsus gitu. Itu banyak lagi ya, tapi bisa jadi on top of. Gue belum pikirin terus nih, kan ide gila loh. Oh, ide gila ya, ide gila. Oke. Pertama, mungkin kalau mau bikin UBI, tentu kita juga perlu punya uang lebih banyak lah. Jadi istilahnya pajak tuh perlu direformasi juga. Jadi biar anggaran pemerintah lebih banyak lagi, supaya program-program kayak infrastruktur, kesehatan lebih jalan dengan ditingkatkan juga efektivitasnya lah gitu. Tapi plus mungkin untuk yang benar-benar daerah terluar ya langsung transfer tunai aja ke orang-orangnya gitu, supaya mereka berdaya. Jadi masalah balik tadi sempat disebutin tentang orang-orang tinggal di sekitar hutan atau susah mencari kegiatan ekonomi yang nilai tambah ekonominya besar, ya langsung ngasih uang aja gitu. Oke, ini gue lagi memproses soalnya kan tadi lu sempat bilang kalau orang dikasih duit tapi tidak terbiasa dengan uang segitu bisa nggak efektif jumlah uangnya itu kan, kayak outcome-nya gitu kan, input, output, outcome. Tapi ada bedanya. Jadi kalau misalnya tadi orang dikasih uang yang adalah uang publik, jadi uangnya kan uang punya rakyat sebenarnya. Iya, dari rakyat untuk rakyat. Benar, tapi misalnya lu transfer, misalnya dana desa nih, dari duit rakyat yang nasional ditransfer ke desa kan. Yang ngelola kan aparatur desa nih. Dia aparatur desa ngelola buat semua masyarakat desanya kan. Nah, itu tuh kepentingannya banyak. Jadi lo masih perlu mikirin, prioritasin siapa yang lebih bisa dapat banyak manfaat. Pasti kan ada kelompok-kelompok macam-macam. Mungkin simpelnya di desa ada yang gue pengennya bangun jalan trotoar, jalan aspal di depan rumah gue gitu. Yang lain bilang dana desa harusnya dipakai buat gue bangun lumbung padi, nggak tahu. Pokoknya orang beda-beda mau pakainya kan. Karena itu masih di level uang publik lah. Maksudnya lo sebagai kepala desa ngelola uang orang banyak.
Tapi kalau ide yang UBI tadi kan udah turun langsung sampai individu, udah Benar. benar yang dapat tuh individu. Jadi lu ngurus uang lu untuk yang lu anggap penting. Jadi udah pasti nggak ada apa ya, maksudnya dari sisi dampak tuh udah pasti apa yang menurut lo bagus gitu. Oke. Menurut lo penting gitu. Meskipun ada juga sih studi-studi yang bilang nih bedanya kalau lo kasih cash transfer ke suami sama ke istri. Ini menarik banget. Jadi kalau misalnya suami kalau nggak salah di India gitu ya studinya apa Brazil, ketika lo kasihnya ke suami emang cenderung maaf nih ya, tapi kayak Konsumtif. Oke, jadi dia beli banyak hal yang nggak penting. Untuk diri dia sendiri biasanya. Sebenarnya okay. kalau konsumtif sebenarnya nggak salah juga, karena kan emang yang harus dapat manfaat lo. Tapi cenderungnya dia beli untuk diri sendiri. Jadi misalnya beli rokok ya kan, beli ya sebagainya gitu. Tapi kalau misalnya lu transfernya ke ibu atau istri di dalam rumah tangganya, biasanya dia ngelola untuk rumah tangganya gitu. Jadi dia masih lebih kemungkinan untuk uangnya dipakai untuk sekolah anak atau untuk kayak buat makan sebulan kayak gitu-gitu lebih tinggi kemungkinannya gitu. Tapi kalau secara prinsip ya paling nggak lu udah meminimalisir kepentingan yang overlapping tadi karena lu langsung ke level rumah tangga gitu. Oke. Ini ide gila aja sih. Ide gila ya? Terutama kalau dihubungin ke... Walaupun gue merasa agak diremehkan sih sebagai cowok. Gue nggak gitu. Gue mengelola financial dengan baik. Oke. Lu udah apa? UBI untuk jovial. Iya, oke. 100 triliun. Baik banget. 100 juta per bulan. Ya, 100 juta. Sejuta? Ya udah, sejuta lah. UBI untuk semua orang. UBI sejuta. Jadi kalau kita ada 200 juta orang, 200 triliun ya? Oke. Nah, oke, itu ide gila lo ya? Iya. Sekarang gue mau nanya tentang, menurut lo ya, itu kan ide gila, ide real. Kita, peran kita nih untuk memperbaiki ini semua, apaan? Soalnya kan gini, dari dulu kita selalu dengar pemerintah melakukan A, yang terjadi B, banyak keluhan gitu kan. Tapi juga banyak hal positif. Kita selalu fokus sama yang negatif ya. Banyak juga yang positif terjadi. Tapi peran kita nih apa ya? Peran masyarakat milenial muda, gue pakai tanda kutip muda kan. Masyarakat. Menurut lu peran kita bisa apa nih? Ya, kalau gue ngeliatnya ya yang paling utama sebenarnya ngasih panggung untuk suara-suara dari Papuanya langsung sih. Jadi soalnya selama ini kan selalu kesannya milenial yang punya panggung kayak lu juga termasuk salah satunya harus komentar tentang Papua. Benar. Harus ngasih solusi, harus ngomong gitu. Third party gitu ya. Jadi kayak yang punya masalah siapa? Tapi yang ngomong siapa? Yang ngomong siapa? Oke. Ya lu udah pernah ke Papua, tapi bisa jadi orang bahkan belum pernah ke Papua. Atau kalau pernah ke Papua cuma ke kota-kota yang memang sudah majunya. Itu guilty gue. Ya, kan? Gue belum pernah ke Sorongnya, ke Manokwarinya. So katanya banyak nyamuk-nyamuk yang bisa membunuh, jadi gue takut. Iya, tapi menurut gue simpelnya kayak kita semua anak muda banyak banget yang followersnya ya ribuan. Ya maksudnya kita paham banget lah pakai sosial media, pakai YouTube, meskipun sekarang udah gak keren katanya. Tetapi ada loh YouTuber Papua. lu tadi sempet bahas lagi. Gue sempet miss komentar lo bahwa YouTube gak keren, tapi nggak. Selain itu, nggak. Tapi lu bener sih. Kayak gini. Kalau dari milenial ya, YouTuber Jakarta ada, YouTuber Surabaya banyak, YouTuber Papua itu selama ini gue sama Andovi kita coba kolaborasi dengan YouTuber namanya Paul Shady. Dia kuliahnya di, gue lupa dia kuliah di mana, antara Surabaya, Malang atau Semarang. Ini semua jauh ya. Tapi dia orang Papua. Dan suara yang paling kedengar dari Papua emang dia. Sama dulu sempat ada channel YouTube, gue lupa. Mereka sempat bikin film malah. Tetapi emang ini kurang didengar masyarakat aja sih. Semakin orang aware tentang Papua, semakin cool Papua, menurut gue semakin naik keseluruhannya sih. Iya. Karena jadi lebih banyak orang yang peduli. Dan biasanya kan yang namanya anggaran alokasi itu semuanya tentang transparansi dan kayak orang tuh semelototin apa gitu uangnya dipakai atau enggak kan. Jadi semakin sedikit yang aware tentang oh ini ada dana otsus ngalir ke Papua terus dipakai buat apa. Jadi less transparan aja sih. Maksudnya kayak sebenarnya rakyat secara nasional itu bisa juga secara bareng-bareng memonitor atau ngawal lah itu arahnya kemana. Nah terus simpelnya banget kalau lu tadi bilang sebenarnya ada juga channel-channel YouTube dari Papua kan. Cuma
mungkin kalau yang gue suka lihat tuh lu kan suka kayak kolaborasi antar channel gitu kan, dan itu lah kesempatan lo ngebuka audiens baru nih kayak nggak tahu lah. Seharusnya gue bawa YouTuber Papua di YouTube Got Talent. Aduh, bener. Nggak apa, ntar Ya sih. bikin lagi. Sulit, produksinya besar itu produksi besar ya, sulit ya. Pakai dana otsus. Nggak pakai dana otsus, itu dana pribadi ya. Yang pajak gue masih tarik-tarikin, aduh. Iya. Nggak, tapi simpelnya ke depannya gitu kan, karena biasanya mungkin YouTuber Papua itu gede dengan audiens Papuanya dia, karena kontekstual atau orang ngerasa kurang menarik, nggak paham gitu. Nah jadi, atau ya namanya YouTube biasanya emang mulai dari audiens dia sendiri dulu kan. Nah jadi kayak lo ajak ke channel lo, ajak ke, itu bisa cara buat ngangkat suara sih. Tapi yang paling penting, simpelnya banget sih, hand the microphone over sih kalau gua intinya. Bahwa mereka yang bahas, pengalaman mereka di Papua kayak apa, dana otsus menurut mereka udah kepake kayak apa, dan gimana ide-ide program yang bisa didanain pakai dana otsus, mungkin ada ide-ide yang langsung datang dari anak-anak muda Papua juga. Iya. Emang bener sih, ya hand them the mic, itu gua suka. Hand them the mic. Dan mungkin dalam konteks pemilu, berpartisipasi secara aktif untuk ngedorong ya perwakilan ya calon gubernur, calon semua level lah, bupati, wali kota, terus juga DPRD, DPR yang emang mengedepankan kayak program-program yang bagus, yang sesuai dengan kepentingan di anak muda juga di Papua maupun kayak secara nasional gitu. Itu sih kayak kekuatan utama tuh voting menurut gua, dan setelah lu vote lu monitor terus. Ya. Kalau lo diem gua. Ya gua lagi gitu. nggak usah takut kan, YouTube bisa di cut. So gini, PR kita sebagai milenial adalah mempersatukan, bukan mempersatukan juga sih, lebih memahami dan bukan memeluk juga, apa sih? Emang kita nih jauh banget, ngerti gak sih? Iya. Emang bener-bener Indonesia ini negara unik karena we're really unity in diversity. Ini bukan diversity tinggi. Right. Lu kalau ngambil orang LA sama orang New York, mungkin bedanya nggak sejauh itu. Gitu. Yeah. Nah kita harus memahami konsep itu bahwa kita ini sangat diverse aja gitu. Right. Dan nah sedangkan kita kalau orang yang diverse, kita jauhin banget. Lu diverse, sudah lu bukan gua gitu. Itu yang harus. itu pemikiran yang harus dimasukin ke milenial bahwa lu kalau diversity is a strength. Right. Yeah. Tapi interesting sih yang lu bilang tadi New York sama California kan, itu exactly right. Dan kayak gimana California sama New York itu sama-sama maju despite being so far away from one another. Dan mereka secara, sebenarnya kalau ngomong orang-orangnya agak beda juga. Maksudnya in terms of kayak orang California itu selalu kayak the great state of California. Maksudnya mereka bagian dari US, tapi mereka punya kebanggaan California, tapi juga kebanggaan bagian dari US gitu kan. And they grow in their own way gitu loh. Jadi sebenarnya that awareness of Papua tuh punya potensi dia sendiri yang they need to unlock it, you need to empower the local people to unlock their own potential dan tumbuh dengan semua potensi mereka tadi dari alamnya, dari segala macam kegiatan yang mungkin beda dari pendekatan industrial Jawa gitu. While ya sama-sama maju gitu, maksudnya ada identitas jadi, Papua Indonesia, ada identitas Jawa dan provinsi lain. Iya sih. Kita nggak bisa maksa orang untuk main permainan yang bukan permainan mereka gitu. Emang benar, lo harus let them grow to their potential. Right, exactly. Bukan let them grow to our expectations. Iya. Iya, bener banget. Dan sebenarnya kalau lo tarik ke Orde Baru sedikit, dalam konteks sebenarnya dulu tuh pembangunan kita centralized planning banget kan. Jadi benar-benar Bappenas nih, ya Bappenas sekarang udah keren lah gitu. Tapi dulu kan pendekatannya, kalau lo ingat yang apa sih, rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah, pokoknya semua target-target tuh se-Indonesia yang jauh banget dari Sabang sampai Merauke, bener-bener beda-beda banget, orang-orangnya beda banget. Harus dibangun dengan pendekatan planning yang orang di Jakarta doang yang bikin plan dan belum tentu pernah kesana gitu. Jadi kan pasti mismatch antara kayak pemahaman apa yang pasti secara lokal sebenarnya berkembang, apa yang diminati orang secara lokal itu jadi jauh banget. Nah, ada sebenarnya satu buku yang bagus banget ngebahas tentang ini masalah. Jadi dia ngebedain pembangunan secara planner sama secara seeker. Ini gue suka banget. Jadi mindset planner sama mindset seeker. Dia bilang dulu di Tanzania pembangunan, jadi mereka pernah sukses banget bikin desa-desa jadi modern. Jadi benar-benar Tanzania dari awal mereka bikin jadi super modern, tapi dengan pendekatan planner. Jadi
tadi ada orang di ibu kotanya yang kayak oh kayaknya nih pojokan Tanzania sini suruh tanemin padi, pojokan sini suruh tanemin entah apa yang mungkin bukan padi sih, gue nggak tahu apa lokal ininya, tapi di plan gitu. Padahal nggak sesuai sama kearifan lokal orang-orang di sudut-sudut Tanzania yang beda-beda itu kan. Jadi mereka dipaksain semua nanam komoditas yang sama, padahal bukan komoditas lokal asli gitu. Jadi dari luar seolah-olah sukses, tapi sebenarnya it's a mess gitu. Berarti kembali ke lu tadi ngomong Papua dipaksa tanam sawit, kalau bukan daerah sawit, ya, jangan. Jadi kembangin potensi di sananya. Betul apa. banget gitu. Nah, yang mindset kedua tadi yang gue bilang seeker, itu ya kayak bahasanya seeker ya, pencari. Jadi dia bukan planner dari Jakarta ngeplan semuanya, tapi benar-benar nge-seek ke daerahnya, kayak lihat langsung turun ke daerahnya, dapetin aspirasi lokal, lebih memahami potensi lokal, terus apa sih yang dipengenin orang lokal, yang pengen mereka lakukan, potensi mereka apa, dan lebih kayak enabling mereka untuk achieve their fullest potential, exactly yang lo bilang gitu. Jadi bukan forcing our expectations on this is your growth path gitu, not any other way gitu sih. Mungkin. Gua ngerti, tapi ya energi untuk mencapai itu pasti lebih tinggi kan. Soalnya kita harus lu mau apa, lu mau apa, lu mau apa, lu mau apa ya. Iya. Tapi emang ya kemerdekaan yang terbaik itu ketika semuanya merdeka masing-masing, tapi paham bahwa kita ini satu. Ya, benar. Itu dia kayak. Iya. Afu, terima kasih ya untuk diskusinya hari ini. Iya. Dengan perbincangan kita di akhir ini yang tanpa Pak Dirjen dan Pak Lucky. Mohon maaf kalau kita menyinggung Pak Dirjen dan Pak Lucky ya. Cuma emang ya aspirasi anak muda kadang-kadang lebih baik tanpa filteran ya. Ya. Terima kasih Afu. Sama-sama Jo. Thank you so much. Thank you guys. So guys dan rakyat YouTube yang telah nonton video ini, terima kasih banyak udah nonton episode kali ini. Saksikan episode-episode berikutnya. Tulis juga di kolom komentar di bawah siapa yang mau diundang, mau ngebahas apa. Siapa tahu saya sebagai presiden akan mendengar opini kalian rakyat saya. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe, and share. Boom.